Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan namo buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya, Miss Indah, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah menelaah struktur teks berita. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mendengarkan, membuka, dan memahami PowerPoint yang saya sajikan, diharapkan kalian mampu menelaah ataupun meneliti tentang struktur-struktur yang ada di dalam sebuah teks berita. Baik, sebagai pengingat materi yang terdahulu, saya akan bacakan kembali pengertian daripada teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media. Contohnya adalah media radio, televisi, internet, situs website, maupun media yang lainnya. Teks berita harus berisi tentang fakta, bukan hoax. Namun, tidak semua fakta dapat dijadikan sebagai berita. Ya, struktur teks berita di sini terbagi atas 4 bagian. Bagian pertama adalah kepala berita, atau dalam bahasa Inggris sering kita sebut headline. Pengertiannya, yaitu judul berita utama yang biasanya ditulis besar-besar sebelum masuk ke dalam inti berita. Struktur yang kedua adalah teras berita atau lead, yaitu sebuah paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik. Di dalamnya itu berisi beberapa poin dari Adik Simba. Apa itu Adik Simba? Adik Simba itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu struktur yang ketiga adalah tubuh atau body, yaitu bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur Adik Simba. Dan yang terakhir yaitu kaki atau leg, yaitu bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Ya, selanjutnya di sini akan saya bahas juga macam-macam atau jenis-jenis teks berita. Yang pertama adalah jenis teks berita tentang bencana alam. Ya, bisa kalian lihat, untuk judul itu saya beri huruf tebal, yaitu Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Nah, ini yang disebut dengan kepala berita. Kemudian, paragraf yang pertama itu berisi tentang uraian si Adik Simba tadi. Itu yang disebut dengan teras berita. Ya. Kemudian paragraf kedua itu berisi tubuh berita atau berisi penjabaran atau keterangan daripada Adik Simba. Nah, yang ketiga itu adalah merupakan kaki berita atau kesimpulan. Ya, bisa dipahami ya. Untuk yang teras berita, kalian lihat lagi, itu pasti semua terdapat unsur-unsur Adik Simba. Ya, apa peristiwa yang diberitakan? Yang peristiwa yang diberitakan adalah terjadi banjir bandang. Di mana? Di sekitar Sungai Ciliwung, ya. Dan begitu seterusnya. Kita lanjut lagi. Untuk yang kedua adalah jenis teks berita tentang politik. Pembagiannya pun sama, ya. Jenis berita yang ketiga yaitu tentang pendidikan, yang mana isinya di sini adalah seputar pendidikan. Dan yang terakhir, teks berita tentang kecelakaan. Oke? Ya, dapat dipahami sampai di sini? Nah, itu adalah macam-macam atau jenis-jenis teks berita, ya. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup sekian Miss ucapkan. Semoga kalian dapat memahami apa yang Miss terangkan pada kali ini. Demikian, dan selanjutnya nanti setelah kalian memahami ini, kalian bisa latihan. Latihannya adalah menuliskan salah satu contoh teks berita, bebas. Boleh teks berita tentang pendidikan, tentang kriminal, tentang ekonomi, tentang bencana alam,
tetapi yang bertengah waktu baru-baru ini. Jangan yang lama-lama ya, yang baru-baru ini. Nah, kerjakannya di mana? Di buku PS Bahasa Indonesia, kemudian difoto dan dikirim melalui website Ananda, diupload dan dikirim melalui website Ananda. Oke? Mengerti ya? Ya, demikianlah pembahasan untuk kali ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan namo buddhaya.